Shalom. Kita akan memulai pada minggu kita, Minggu tanggal 24 Mei 2020, Minggu Eksawi. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setia-Nya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Untuk itu, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan. Marilah kita menikmati persekutuan ini dengan Allah yang setia, yang telah memelihara kehidupan kita. Mari kita saat teduh. Terpujilah Tuhan, karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepadanya. Nyanyikanlah dengan sukacita. Mari kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya. Kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam kehidupan kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikuti Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar. Oleh karena Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita puji Tuhan, kita bernyanyi.
pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat kedua, jangan buat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Amin. Mari kita puji Tuhan, kita bernyanyi.
27 ayat 7 sampai ayat 14. Kita baca secara responsorial. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Ku kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan muka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafas kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat dapat dilihat pada teks online dan offline yang telah dibagikan gereja melalui sinturawitnya masing-masing. Mari kita puji Tuhan, kita bernyanyi.
Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom untuk kita semua. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat Tuhan yang diberkati di dalam Yesus Kristus. Puji syukur jika pada saat ini kita masih dapat bersekutu, beribadah di hari yang Tuhan berkati, sukacita yang telah Tuhan beri, yang sekalipun kita hanya mampu beribadah di tengah-tengah keluarga, di rumah kita masing-masing, tapi itu tidak akan menyurutkan hati jiwa kita untuk tumbuh dan semakin bertumbuh di dalam iman, dan semakin berpengharapan bahwa Tuhan ada ketika nama yang kudus itu boleh kita panggil. Karena itu kita buka hati, jiwa dan pikiran kita. Kita mau disapa dan diterangi oleh firman Tuhan yang menjadi renungan khotbah bagi kita diangkat dari Injil Matius pasalnya yang ke-20, dimulai dari ayat yang ke-29 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat Tuhan yang diberkati dalam Yesus Kristus. Kalau kita berbicara tentang realitas kehidupan, saya dapat memberikan contoh dalam kesempatan ini bagaimana realitas kehidupan itu dapat saya ibaratkan sebuah perjalanan. Secara khusus saya kembali ke belakang ketika saya melihat, merasakan, bergabung di dalam mahasiswa pencinta lingkungan STD HKBP, di mana pada waktu itu kita punya niat, kita punya tujuan untuk menaklukkan Gunung Sinabung dan Gunung Sibayak di Brastagi. Ketika awal memikirkan bagaimana puncak tinggi gunung yang dilingkupi awan dan bagaimana pemandangan yang begitu indah, sangatlah menimbulkan semangat yang menggebu-gebu untuk segera menggapai puncaknya, atau dengan kata lain, sudah tidak sabar untuk sesegera mungkin pergi ke sana. Bapak Ibu saudara-saudari, ketika masih berada di dasar, ketika masih berada di bawah gunung itu, semangat itu semakin menggebu-gebu, semakin ingin cepat untuk menaklukkan gunung tersebut. Di dalam hati, aduh, cepatlah, apa lagi, ayo berangkat, apa sih yang ditunggu? Inilah bentuk dari satu kesabaran hati yang sudah tidak terbentuk lagi, memikirkan untuk sesegera mungkin mulai
ke puncak gunung itu. Tapi apa yang sudah terjadi Bapak Ibu ketika langkah demi langkah telah dilakukan, ketika kita sudah berangkat beranjak menuju puncak gunung, ketika masih sampai berada di kaki gunung, mungkin kita masih katakan tidak terlalu capek. Tetapi ketika kita sudah semakin naik dan semakin tinggi di atas kaki gunung, kita semakin merasa capek, kita semakin merasa lelah. Dan bahkan mungkin seperti sebagaimana beberapa teman merasa kecewa, menyesal untuk ikut, karena gambaran yang dia gambarkan sebelum naik ke gunung itu jauh dari apa yang dia bayangkan. Dia hanya memikirkan keindahan, dia hanya memikirkan kesenangan, dia hanya memikirkan bagaimana kemerdekaan berada di atas puncak gunung, tetapi tidak memikirkan bagaimana sulitnya medan perjalanan yang harus ditempuh. Penyesalan memang selalu datang terlambat, tetapi penyesalan itu tidak membuat kami surut akan niat dan tujuan, tetapi di dalam hati selalu ada kedongkolan yang mungkin tidak dapat terbantahkan. Ada perasaan-perasaan yang mungkin menggambarkan kekecewaan dalam hati. Dan sebagian mengatakan, kalau aku tahu seperti ini, aku tidak akan ikut. Kalau aku tahu seperti ini bibitnya di sini, aku tidak akan mau ikut. Kalau aku tahu seperti ini, lebih baik aku di kampus tidur, lebih baik aku membaca, lebih baik begini begitu, dan banyak lagi alasan. Bapak Ibu saudara-saudari dikasih Tuhan yang berbahagia dalam Yesus Kristus, bahwa di dalam gambaran tadi kita tidak dapat pungkiri, begitu juga lah dapat kita gambarkan bagaimana realitas kehidupan kita. Ketika kita masih anak-anak, beranjak remaja dan dewasa, ketika kita masih hidup di dalam kehidupan orang tua, kita merasa tidak ada hal-hal yang begitu kita takutkan, kita merasa adem, kita merasa nyaman, kita merasa enjoy. Tidak ada yang perlu untuk kita pikirkan, karena semua sudah tersedia. Dan apa yang menjadi kendala, halangan dan rintangan, kita tinggal melapor, kita tinggal meminta kepada orang tua. Karena semua pasti bayangan kita dan pikiran kita sudah disediakan orang tua. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita berangkat keluar dari lingkungan itu, kita memulai kehidupan baru dalam rumah tangga kita membayangkan bagaimana rumah tangga itu penuh dengan sukacita, rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang penuh dengan kesenangan dan kebahagiaan. Tentu disinilah yang mau menjadi gambaran itu di dalam rekor kita pada saat ini. Ketika kita baru memulai kehidupan dalam rumah tangga, mungkin hal-hal yang jauh, hal-hal yang begitu bahagia kita gambarkan dalam kehidupan kita, sehingga itu menjadi pemicu semangat kita, itu menjadi pemicu untuk semakin lebih kita cepat untuk berumah tangga, cepat untuk mencapai dan menggapai cita-cita. Karena bayangan walaupun masih jauh, kita dapat merasakan, oh kalau aku nanti seperti ini, rumah tanggaku seperti ini, alangkah indahnya, alangkah bahagianya. Ketika aku hidup di dalam cita-citaku yang sudah dapat ku capai, aku seorang dokter, aku seorang pilot. Tentu bayangan itulah yang mendorong, yang memampukan dan menyemangati kehidupan kita. Karena sudah mampu kita merasakan, andai aku seorang dokter, andai aku seorang insinyur, andai aku seorang kaya, maka aku akan seperti ini dan seperti itu. Realitas yang akan digapai dan dicapai. Artinya belum apa-apa kita sudah mampu membayangkan itu. Dan bayangan-bayangan itulah yang sering disebut dengan hope atau pengharapan. Pengharapan yang memampukan dan membawa kita untuk menggapai cita-cita yang kita inginkan. Bapak Ibu saudara-saudari, tetapi dalam realitas dari kehidupan kita ini, kita harus sadar bahwa semakin jauh kita berjalan, bukanlah semakin kita merasa ringan, bukanlah semakin kita merasa tidak ada beban.
Yang harus kita sadari adalah semakin jauh ketika kita semakin berjalan dan semakin jauh jarak yang kita jalani, sesungguhnya harus kita bayangkan bahwa beban dalam perjalanan itu akan semakin berat. Contoh kecil saja, kalau kita berjalan dari sini ke Selat, mungkin 2 liter minyak habis. Tapi kalau sudah ke Muara Bulian, mungkin akan sampai 3 liter dan seterusnya. Beban itu akan semakin banyak. Begitu juga dengan perjalanan kehidupan kita, semakin jauh kita berjalan, semakin seiring tambah umur, tambah usia dan tambah pekerjaan, semakin banyak pula lah rintangan, semakin banyak pula lah cobaan, semakin banyak juga pergumulan-pergumulan yang harus kita hadapi. Dan pergumulan-pergumulan yang tidak semestinya kita elakkan, karena ada bahasa orang bijak mengatakan setiap tantangan bukanlah untuk dihindari, tapi tantangan yang ada itu haruslah kita hadapi. Karena semakin banyak tantangan kita hadapi, semakin juga lah kita lebih dewasa dan bijaksana di dalam kita mengarungi bahtera kehidupan kita di dunia ini. Bapak Ibu saudara-saudari, cobaan seiring dengan banyaknya atau jauhnya perjalanan kehidupan kita akan datang silih berganti. Yang tidak punya anak kian akan muncul tantangan yang ditimbulkan oleh anak. Yang tidak punya teman kian akan muncul tantangan dari teman atau dari sahabat-sahabat. Yang tidak memiliki kerabat mungkin juga akan memiliki tantangan dari para kerabat-kerabatnya. Inilah yang kita sebut dengan realitas daripada kehidupan itu. Kita mau melihat dalam perikop ini, terlebih secara khusus hidup kita yang terkondisikan, yang dimana dalam kehidupan sehari-hari kita sudah dihadapi begitu banyak rintangan, begitu banyak beban dan cobaan, tetapi kita semakin ditambah oleh penderitaan secara global, di mana dunia tidak bisa menepik dampak dari pandemi COVID-19, virus corona yang telah menyapa kita, yang telah menyambangi kita, yang telah merenggut kemerdekaan hidup kita, yang telah merenggut mata pencaharian kita, yang telah merenggut indahnya persekutuan kita, yang telah merenggut bagaimana kita harus bersama-sama. Tetapi kini kita sudah dipisahkan oleh jarak, karena itulah USB-nya dalam hal bagaimana kita menghemat perkembangan laju virus COVID-19 ini. Bapak Ibu saudara-saudari, semakin banyak kita yang mendengar korban, yang mendengar positif kena virus, semakin itu juga hati kita semakin tidak tentram, semakin itu juga kita was-was, semakin itu juga mungkin ketakutan selalu kita hadapi dan menghantui. Dan inilah yang sering kita hadapi. Bahkan akan muncul sifat antipati, muncul masuk kepada satu fase frustasi, down, merasa putus asa, tidak ada harapan. Dan mungkin antara kita sudah mendengar beberapa kata-kata bodoh yang mungkin sering diucapkan atau didengarkan. Kalau tidak mampu ya sudah, mati sajalah. Atau bahkan ada yang mengatakan bahwa pemerintah seolah-olah seakan-akan sudah menyerah, pasrah dengan keadaan. Inilah yang kita hadapi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Puji syukur pada saat ini perikop khotbah kita, firman Tuhan ini memberikan pembelajaran tentang situasi yang kita hadapi saat ini untuk menguatkan kita menghadapi tantangan pergumulan ini.
Karena itu kita mau melihat hal yang pertama, pembelajaran dari firman ini, yaitu sifat adanya satu kerinduan yang besar dari dua orang buta yang ingin segera dapat melihat. Dua orang buta yang sama sekali tidak dapat lagi dia harapkan untuk melihat. Tetapi ketika dia mendengar nama besar Yesus, ketika dia mendengar Yesus anak Daud lewat, mereka bergegas memanggil dan memanggil. Sekalipun banyak orang menghalau, menghardik dan melarang, tetapi mereka justru semakin keras pula menyerukan nama Tuhan. Mereka tidak sedikit pun merasa iba. Orang-orang yang mengikut Yesus tidak menilai dan tidak mau merasakan apa yang dirasakan oleh orang buta tersebut. Bahkan mereka melarang mereka untuk lebih dekat kepada Yesus. Tetapi semakin mereka dilarang, semakin mereka merapat, semakin mereka dilarang untuk bersuara, semakin keras pula suara mereka menyerukan nama Tuhan. Mereka tidak ciut nyali. Mereka bersemangat karena satu yang mereka inginkan dapat segera melihat. Mereka tidak peduli dan tidak takut. Bapak Ibu, ketika pergumulan hidup menerpa, beban berat, hidup serasa tiada artinya, siapakah yang akan engkau panggil? Siapakah yang ada di hatimu untuk sesegera mungkin menjumpai atau menghampiri engkau untuk mampu mengurangi beban dan menghilangkan bebanmu? Kita lihat yang walaupun banyak orang menghalang orang buta tersebut, tetapi keinginan untuk sembuh, keinginan untuk melihat justru semakin besar. Inilah yang mau kita lihat. Semakin berat beban, di manakah kita merasakan akan penyertaan Tuhan? Bapak Ibu saudara-saudari, mampukah kita seperti seorang buta itu datang ke hadapan Yesus yang walaupun dia dihalau, yang walaupun mereka dilarang, dihardik, mereka semakin lantang dan keras memanggil? Dan bagaimana ketika pergumulan hidup ini semakin berat, tantangan semakin banyak di depan, korban-korban positif COVID-19 semakin berjatuhan, siapakah yang kita panggil? Siapakah yang akan kita seru bukan untuk menenangkan hati jiwa kita, untuk menemani dan memampukan kita? Ini yang mau kita tiru. Yang pertama di dalam perikop ini, Yesus anak Daud. Yesus, apakah mampu kita memanggil seperti panggilan mereka yang buta itu, yang sama sekali tidak melihat Yesus, yang sama sekali tidak mampu merasakan kehadiran Yesus karena keterbatasan? Sementara kita diberikan kehidupan yang normal. Ini yang mau kita rasakan, Bapak Ibu saudara-saudari, di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Walaupun saat ini kita berada di tengah-tengah keluarga, kita berada beribadah bersama di rumah, ketika kita betul-betul mengatakan di dalam nama Allah Bapa, Anak, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kita mau merasakan apakah benar-benar Tuhan itu hadir. Apakah kita mampu merasakan yang walaupun hanya 2, 3, 4, 5 orang kita beribadah di rumah kita, kita mampu merasakan seperti yang dirasakan orang buta itu, kuasa nama Tuhan itu hadir dan ada bersama-sama di tengah-tengah keluarga kita. Itu jika kita merasakan itu, walaupun kita hanya segelintir orang, walaupun hanya terbatas, siapa-siapa yang mengikuti ibadah saat ini di rumah kita masing-masing,
Saya yakin bahwa kesejukan, ketentraman jiwa, ketentraman hati, melalui doa kata-kata kahomiun di debata, ikomian di tonga-tonga di persoratan, nakbe memet parpumote. Kita akan merasakan bahwa betul-betul Tuhan hadir ada di tengah-tengah kita. Karena kita memiliki pengharapan, kita memiliki maksud dan tujuan untuk apa kita lakukan ibadah kita. Kita mau serahkan pergumulan, kita mau serahkan harapan-harapan kita mau serahkan tujuan bahkan akhir hidup kita ada di dalam Tuhan. Seharusnya inilah yang menyemangati kita. Harusnya inilah yang semakin mendongkrak dan mendorong kita untuk lebih sering memanggil dan menyebut nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekalipun COVID-19 selalu menghantui hati, jiwa dan pikiran kita, tapi kita tidak takut dengan itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, yang kedua kita mau melihat, walaupun semakin keras mereka memanggil nama Yesus, bukanlah Yesus tidak mendengar. Yesus mendengar mereka, menghentikan langkahnya dan menghampiri mereka. Ketika kita menonton di televisi, sering kita melihat wawancara atau percakapan di dalam drama-drama atau film-film bahasa Inggris. Orang mengatakan atau meminta atau memohon iblis, dalam arti tolonglah saya. Dalam bahasa halusnya sering kita mendengar menjawab jawaban atau dijawab dengan bahasa what can I do for you. Dijawab dengan bahasa yang lembut. Apa yang dapat kulakukan, apa yang akan kulakukan untukmu. What can I do for you. Andai kata Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika ada saat ini saudara kita meminta pertolongan kepada kita, ketika ada seseorang pada saat ini memohon kepada kita bantuan, yang walaupun kita sendiri berada dalam kesesakan dan pergumulan hidup, kira-kira apa yang mau kita jawabkan permohonan itu? Jangan-jangan sama seperti biasa, jawaban itu kita jawab dengan apa? Ketus. Adil. Ketus. Tapi coba kita bayangkan bagaimana lembutnya Tuhan Yesus menjawab, apa yang kau kehendaki untuk kuperbuat bagimu. Ini adalah bentuk suatu gambaran bahwa Yesus yang begitu besar kasihnya, begitu besar kasih sayangnya kepada mereka yang sekalipun Yesus tidak mengenal mereka dan mereka tidak mampu melihat Yesus, tapi hubungan yang begitu mesra Tuhan Yesus tunjukkan. Bapak Ibu saudara-saudari, ini perhubungan yang betul-betul harus kita hayati. Yesus mengenal kita dan kita mengenal Yesus, tetapi sesungguhnya di mana realitas? Di mana kemungkinan yang bisa kita katakan bahwa pengenalan akan Yesus itu mampu seperti yang mereka rasakan dan kita rasakan, bahwa jawaban Yesus itu ketika kita memanggil namanya, ketika kita memohon kepadanya, kita dapat mampu membayangkan hari Tuhan, apa yang mau kuperbuat bagimu. Adakah kita mampu membayangkan? Itulah bahasa Tuhan Yesus menyapa kita ketika kita mampu melihat akan kebaikan Tuhan itu. Setiap apa pergumulan-pergumulan yang boleh kita sampaikan, permohonan pertolongan, permohonan bantuan yang kita panjatkan dan alaskan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mampukah kita juga seperti mereka, orang-orang buta itu,
Kita lihat bagaimana dua orang buta ini tidak saling mendahului, di mana dua orang buta ini tidak saling mendorong untuk mencapai aku yang pertama, supaya aku yang duluan, supaya aku yang dapat duluan. Tidak seperti itu. Tapi mereka bersama-sama bersuara, bersama-sama berangkat, walaupun jauh terbelakang barisannya, mereka bersama-sama bersuara keras memanggil Yesus. Tidak ada saling egois, tidak ada saling mendahului, tidak ada untuk saling menjatuhkan, menjelekkan, ataupun meninggalkan. Bersama-sama mereka bisa. Mereka bersama-sama bisa sekarang juga menjadi suatu pembelajaran bagi kita, bahwa jika kita menginginkan COVID-19 ini untuk segera lari dari kehidupan kita, kita kembali dimerdekakan oleh kasih setia Tuhan, kebaikan Allah, maka kita harus tanamkan bahasa bahwa bersama-sama kita bisa. Bukan hanya karena kasih Tuhan, bukan hanya karena kebaikan semata yang akan Tuhan berikan kepada kita, tapi bagaimana tekad, niat, keinginan kita yang mendasari kerinduan kita, mendasari kuatnya perjuangan hidup kita di dalam iman untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Bersama-sama kita bisa. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, ingatlah bahwa Tuhan itu tidaklah jauh. Ia hanya sebatas doa. Berserulah, maka ia akan mendengar. Yakinlah bahwa ia akan memberkati dan melindungi engkau. Jangan takut. Kita selalu katakan Immanuel. Jangan takut, Tuhan beserta kita. Tuhan menjaga dan melindungi. Karena itu Nabi Yeremia juga pernah mengatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-12. Hal yang mustahil dua orang buta itu dapat melihat kembali, karena kebutaan yang dibawa sejak lahir. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang berat bagi Tuhan untuk Tuhan lakukan. Tapi ingatlah firman Tuhan juga mengatakan bahwa imanmu lah yang membebaskan engkau. Imanmu lah yang menyelamatkan engkau. Imanmu lah yang menyembuhkan engkau. Karena itu berharaplah akan Tuhan. Panggillah nama Tuhan selama dia berkenan. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Firman Tuhan mengatakan, maka aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Mazmur 50 ayat 15. Mari kita berseru kepada Tuhan. Mari kita semakin percaya. Mari kita semakin muliakan nama Tuhan. Buat ma rohani dewata. Dapat Tuhan ini. Ambil hati, jiwa dan perasaan Tuhan, agar Tuhan berkenan kepada, agar Tuhan mau mendengar, bukan hanya mendengar, tapi mau memberkati engkau, menjawab setiap doa-doa, pergumulan hidupmu, dan dia membebaskan engkau. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang telah menghantar kami boleh beribadah, bersukacita, memuji Engkau. Sungguh karunia yang luar biasa. Jika pada saat ini Tuhan kami masih beroleh napas kehidupan daripada, ketika kami masih beroleh kesehatan dan kekuatan daripada Tuhan, hal yang luar biasa Kau tunjukkan kepada kami. Karena ketika kami boleh melihat sekeliling kami, ketika kami boleh melihat apa yang terjadi di dunia ini,
tentu mungkin kami sudah termasuk orang-orang yang terkategori korban pandemi COVID-19. Bapa di surga, sungguh firman-Mu telah membawa kesejukan dalam hati kami. Firman-Mu telah membawa satu pengharapan baru dalam kehidupan kami. Yang sekalipun Tuhan hal yang mustahil kami minta daripada suatu hal yang tidak mungkin untuk dapat kami terima dan kami rasakan. Tapi di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Di dalam kuasa Tuhan segala sesuatu dapat terjadi. Inilah yang kembali menghidupkan iman kami. Inilah yang kembali menghidupkan pengharapan kami Tuhan. Bahwa dengan semakin berserunya dua orang buta itu, semakin kerasnya mereka menyebut nama-Mu dan tidak menghiraukan larangan-larangan, rintangan-rintangan oleh orang-orang banyak. Engkau mendidik mereka, Engkau sapa mereka, dan Engkau berbuat luar biasa untuk mereka, buah dari iman mereka. Inilah yang kami mintakan daripada ya Tuhan, tumbuhkan iman kami, buat sadar hidup kami bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kami hidup bukan hanya untuk saat ini dan untuk hari ini dan zaman ini saja, tapi kami hidup kini untuk masa depan yang kekal, kehidupan yang abadi, kehidupan yang kini tengah Kau persiapkan, ya Yesus Tuhan kami. Karena itu, kuatkanlah iman kami. Jangan kuat iman tapi kesombongan muncul dalam diri kami, tetapi iman yang bertumbuh di dalam kelemah lembutan, iman yang bertumbuh di dalam kerendah hatian kami terhadap sesama kami, terlebih di hadapan-Mu, ya Bapa di surga. Banyak jiwa-jiwa yang hampir tersesat, tolong mereka. Banyak jiwa-jiwa yang hampir putus asa karena musibah yang ada, ya Yesus angkat mereka. Berikan Roh Kudus-Mu, Roh kekuatan-Mu, menguatkan hati, jiwa dan pikiran mereka. Tolong Tuhan, jangan biarkan mereka lari dari hadapan, jangan biarkan mereka lari dari garis yang telah Engkau tanam untuk kami lakukan. Bersama firman-Mu kami patuh, bersama firman-Mu kami puji, sembah, muliakan nama-Mu, dan bersama nama-Mu kami nantikan pengharapan kami, berkat anugerah yang akan Kau berikan kepada kami pribadi lepas pribadi. Dan bersama nama-Mu, tolong Tuhan, sucikan kami, ampuni dosa-dosa kami, dan bersama kami alaskan Tuhan kami, ya Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi, kita puji Tuhan.
Marilah kita sempurnakan ibadah kita. Kita serahkan persembahan yang kita kumpulkan ini di dalam pemeliharaan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan memberkati. Shalom. Bapa, seruan hatiku, Yesus.